kalau rukun ditinggalkan kagak jadi hajinya. Ya, sekali lagi, kalau orang berangkat ke Mekah walaupun di sini dilepas ada walimatu safar, tapi ada rukun aja yang kelewat. Misalnya dia gak wukuf di Arafah, gak wukuf di Arafah karena ketiduran, ketinggalan jamaah, pulang gak jadi haji karena ada rukun yang tertinggal. Kalau wajib mah kalau ditinggalkan diganti dengan dam. Nanti perkara-perkara yang disebut itu yang akan disebutkan ke depan itu ada namanya wajib-wajib haji. Kalau ditinggalkan masih sah ke hajinya, sah, bayar dam. Dam itu kalau di bahasa ininya bisa darah, bisa denda. Kalau di bahasa Indonesia. Wajib haji ada 3. Yang pertama ihram dari miqat. Ini harus tahu, miqat ada 2, ada miqat makani, ada miqat zamani. Apa itu miqat? Batasan. Miqat zamani batasan waktu haji. Dia mulai haji itu kapan? Kalau makani sejak tempat mana batasan dia mulai haji. Dalam hal ini memakai kain ihram dari miqat. Kalau berdasarkan waktu, batasi waktu, maka bagi haji itu bisa dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Nggak bisa ya di bulan-bulan yang lain, bulan Muharram nggak dihitung haji. Ya, walaupun dia wukuf, walaupun apa, nggak dihitung. Nah, kemudian beda kalau ihram bagi orang yang umrah sepanjang waktu, silahkan. Nggak ada batasan. Sekarang kemudian miqat atau batas waktu berdasar atau batas tempat untuk haji. Dimana kalau orangnya mukim di Mekah, maka ia di Mekah itu sendiri. Misalnya Ihsan sudah mukim di sana, sudah nikah sama orang Arab, punya rumah di sana di Mekah. Ya mimpi aja dulu ya. Mau berangkat umrah ya, atau mau ini berangkat haji ya, berangkat haji, maka di Mekah itu sendiri dia bisa berihram kalau dia seorang mukim tinggal di sana. Gimana kalau pendatang? Ya. Kalau pendatang yang tidak mukim maksudnya, maka miqatnya batas waktu, batas tempatnya itu yaitu dari, kalau yang datang dari Madinah itu Dzulhulaifah. Kalau baca kitab kita repot, tapi kalau nanti pas prakteknya memang di sana semua. Nggak akan ada yang mulai miqat di mall, nggak ada, semuanya sudah dimulai di Dzulhulaifah. Kalau misalnya pesawatnya nanti turun di Madinah. Jadi nggak usah pakai kain ihram di Indonesia. Ya, di Soekarno-Hatta udah pakai kain ihram, repot nanti. Kemudian bagaimana kalau yang datangnya dari Syam, dari Mesir?
Mulai ihramnya di mana? Mulai ihramnya di Juhfah, nama daerah. Orang Indonesia gak populer gitu. Kenapa? Ya jarang lah. Kecuali teman-teman kita dulu yang kuliah di Mesir, nah di Juhfah. Kemudian dari Yaman di mana? Misalnya Ian kuliah di Tarim, mau melaksanakan ibadah haji, mikot makaninya di Yalamlam, nama daerah. Kalau dari dataran tinggi Hijaz dan dataran tinggi Yaman di Qarnul Manazil. Kalau yang datang dari Masyriq, mikotnya di Datu Irak. Itu sekedar pengetahuan saja ya. Karena orang Indonesia kalau dari Madinah Dzul Hulaifah. Ada, kita udah beres, jangan takut. Di sana nanti ada instrukturnya. Kalau bahasa kita karom, ketua rombongan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan mulai ihram. Barulah di sana ihram. Tapi selalu saja orang yang berangkat haji itu banyak yang menyepelekan ilmunya, sehingga berangkat ke sana tidak maksimal. Kemudian yang kedua dari wajib haji itu yaitu melempar jumrah. Yang tiga, lempar jumrah. Ada jumrah yang dimulai dengan jumrah kubra, kemudian wusta, kemudian jumrah aqabah. Ada 3 lemparan. Berapa kerikil yang digunakan? Pokoknya 1 kali jumrah itu mau melaksanakan misalnya jumrah kubra, maka dia gunakan 7 kerikil. 7 kerikil. Satu-satu. Jangan, biar paten setan juga kasih. Satu-satu. Kalau orang sota ini dapatan wahidatan, wasibat wahidatan. Gimana misalnya biar cepat, malas antri, penuh Pak ketika lempar jumrah itu. Biar cepat dua-dua aja lah, double, dihitung 1 kali lemparan, maka tetap harus 1 lempar 1 sampai 7 kali. Gimana kalau misalnya dia lempar dengan 1 kerikil, lempar, dia ambil lagi, ya, lempar lagi, dia ambil lagi sampai 7 kali, cukup, boleh. Cuman untuk zaman sekarang tidak memungkinkan. Orang kayak sumur di bawahnya mau ambil dulu ke bawah, repot, batu ke mana ya? Susah, ya. Pokoknya ambil 7 batu. Dan yang harus dilemparkannya itu batu, kerikil. Dia nggak cukup kalau menggunakan barang-barang yang lain, misalnya dia ganti dengan batu akik, dia ganti dengan permata, dengan kapur, nggak bisa. Atau sudah bekal dari Indonesia pakai kelereng, nggak ada bisa. Harus pakai kerikil. Ya, tadi ihram dari mikot, yang kedua melempar jumrah kubra, wusta dan aqabah. Kemudian yang selanjutnya sekarang yang ketiga adalah mencukur. Kategori mencukur bisa memendekkan taksir, tapi afdolnya bagi laki-laki itu dibotak. Afdolnya dibotak. Sayang kalau ibadah haji, ibadah umrah, pas motong botakin aja, botakin kalau laki-laki.
sayang, cuman suruh botak doang males. Ya. Paling sedikitnya menghilangkan rambut kita ini berapa kadarnya? 3 rambut itu sebenarnya sudah dihitung dalam kategori halqun, yaitu memotong atau mencukur. Jadi misalnya, ya Allah sayang banget nih rambut, 3 helai aja cukup. Atau mau dicepak aja lah, ya pas tahallul itu mau dicepak aja, boleh. Cuman lagi-lagi afdolnya mah tetap dulu. Gimana kalau dicabut? Rambutnya itu kata Rehan, aduh cabut aja lah 3 mah. Boleh nggak? Boleh. Atau aduh saya nggak bawa apa-apa nih, gunting kagak ada, mau ngomong bahasa Arab kagak bisa, bawanya bensin buat rokok dibakar, rambutnya dibakar 3 lumayan. Boleh nggak? Boleh. Orang Banten biasa nebus. Digunting juga bisa, cuman kalau zaman sekarang bisa heboh itu. Ini dibakar. Kalau kena semua nggak masalah. Nah sekarang pertanyaannya gimana Ustadz yang punya lapangan bola? Artinya nggak ada rambutnya, ya, bersih semua. Gimana dong tahallulnya tuh yang kayak gitu, motong rambutnya? Apa bisa diganti sama jenggot? Atau sama kumis, bulu ketek? Nggak bisa. Terus bagaimana? Cukup dia melewat-lewatkan silet di atas kepalanya. Jadi ketika ke Mekah, ketika haji misalnya, jangan anggap itu orang gila. Orang kagak ada rambutnya, ngapain lewat-lewatin silet di kepalanya? Nah, ternyata itu ada hukumnya dalam fikih, bahwa kalau yang nggak mempunyai rambut, misalnya mohon maaf karena kanker kan ya ada, habis di kemo nggak ada rambutnya, cukup dilewatin saja. Nggak bisa bulu-bulu yang lain, rambut-rambut yang lain menggantikan posisi rambut kepala. Nggak ada. Jenggot kayak mau setebal apapun, mau jenggot kayak sapu injuk tuh, sapu rumah, tetap nggak bisa. Itulah wajib-wajib haji. Kalau ketinggalan dia harus bayar dam. Nanti masalah dam ada bab. Kemudian sekarang sunnah haji ada 7. Yang pertama adalah ifrad. Orang-orang menyebutnya dengan haji ifrad. Apa itu ifrad? Yaitu mendahulukan haji daripada umrah. Haji dulu, baru umrah. Jadi dia berihram, awalnya ihram haji sampai bereslah melaksanakan ibadah haji, kemudian keluarlah ke tempat yang halal, kan tanah haram tuh, keluar ke tanah halal. Setelah itu dia ihram lagi, ihramnya untuk umrah. Jadi sunnahnya haji mendahulukan ihram haji daripada ihram umrah. Itulah yang disebut dengan haji ifrad. Ya, itu sunnah. Yang kedua talbiyah. Ya. Jangan mager, jangan banyak pegang HP, lagi haji banyakin talbiyah, sunnah itu. Kalau laki-laki diangkat suaranya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu talbiyah. Dikeraskan suaranya bagi laki-laki,
ketika haji perbanyak baca bacaan itu. Kalau meresapi bacaan-bacaan talbiyah, doa-doa, ya Allah, berhaji itu benar-benar semangat spiritual kita terbakar, makin semangat ibadah. Tapi silahkan memulainya dengan nongkrong-nongkrong. Ada saja, mohon maaf, berangkat wukuf di Arafah, ketemu tetangga saya, sini, sejam ngobrol. Ya. Walaupun berangkatnya dia datang di Arafah lagi wukuf, yang diomongin umpan pancing. Enggak sama ilmunya dia berangkat. Ngobrol masalah bisnis bukan wayahnya. Banyakin ibadah, banyakin talbiyah, banyakin zikir. Sunnah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah tawaf qudum. Nah, khusus bagi orang yang haji ketika masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Kemudian yang keempat, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Yang kelima, 2 rakaat setelah tawaf. Ya, setelah tawaf itu beres tawaf, dia tempatnya di mana? Di belakang makam Ibrahim. Nanti ada di sana, ada tulisan-tulisannya, makam Ibrahim. Kurang elok, kan di sana, mohon maaf ya. Mall itu sekarang udah berdepanan, berhadapan sama Masjidil Haram. Jangan sampai kamu sholat sunnah tawaf di depan kasir. Ya. Allahnya sudah tahu, ya, di makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim. Bacaannya sir, jangan dikeraskan. Bawa ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasir bil qiraah, pelan dibaca, disirkan. Itu kalau siang, kalau malam keraskan. Ingat ya, kalau sholat sunnah tawaf siang-siang pelankan, kalau malam keraskan. Nggak tahu. Ya, kalau malam-malam, tapi kalau siang malah diem, malam dikeraskan misalnya, itulah dia tahu. Jadi kalau siang hari dia pelankan suaranya, lirihkan suaranya. Tapi kalau malam hari sholat sunat tawaf bacanya di gimana? Kalau gak bisa saking penuhnya mau sholat di belakang makam Ibrahim, maklum lagi haji, masya Allah, ya, saking penuhnya. Di mana? Di Hijir Ismail. Ada tempat di Hijir Ismail. Ya kalau gak bisa juga mentok-mentoknya di masjid, area Masjidil Haram. Jangan sampai beralih ke hotel mentang-mentang dia dapatnya di jam-jam tower, kelas eksekutif hajinya. Kan kalau umroh juga, kalau yang dapatnya bintang 5 mah diamnya di jam-jam tower, keluar dari pintu langsung Masjidil Haram. Jangan di hotel. Waduh, bosan haji ini yang sudah menumpuk puluhan tahun diberangkatin, digabung tahun ini. Masjidil Haram aja susah Ustaz masuk. Habis tawaf itu digilir misalnya. Oh, kalau gitu yang penting di tanah haram. Opsi terakhir di tanah haram. Kemudian yang keenam, mabit di Mina, bermalam di Mina. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ini bukan sunnah, itu wajib. Begitu juga tawaf wada yang 7 ini, ketika ini tawaf wada itu tawaf perpisahan. Ketika dia ingin keluar dari Mekah untuk
melaksanakan perjalanan. Tapi pendapat yang kuat ini adalah wajib tawaf pada ya. Tawaf pada itu wajib. Sebagaimana tadi mabit di Mina wajib. Kalau tinggalkan dah. Kemudian yang selanjutnya orang tidak laki-laki sebagaimana dalam kitab Syarah Muhadzab ketika ihram dia harus terbebas dari pakaian yang dijahit. Nggak boleh. Jangan pakai kain ihram yang dimodif. Ya, pakai sleting. Ya. Ada buat taruh HP-nya. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dijahit. Ditenun juga kalau boleh. Pesan aja lah ke Solo deh biar cakepan itu tenun. Atau diikat-ikat. Berarti gambar wayang. Kalau selain dari pakaian yang nggak boleh itu misalnya pakai sepatu. Pakai sepatu caterpillarnya tinggi. Nggak boleh. Pakai sendal juga nggak boleh. Panas bosan, pakai sendal aja. Nggak bisa. Maka dia wayal basu izaran waridaan abyadaini. Pakai dua kain jarik, baik itu untuk jariknya, untuk selendangnya, duanya adalah warna putih. Afdolnya yang baru, kalau nggak ada yang baru, yang bersih saja. Misalnya kan orang kita kan ihram tuh dibawa balik lagi sampai dipetiin, dibuka lagi tuh bapak dulu bagian. Dan ihramnya masih ada. Sama anaknya saking sayang sama babanya ini dulu, sama bapak almarhum kan ihram saya pakai. Ada banyak yang seperti itu. Karena masya Allah ibadah haji itu yang baru lihat kain ihram dibentangkan aja udah sedih banget. Dan lebih sedih lagi yang gak berangkat haji. Itulah ibadah haji yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai berangkat ke sana serampangan tanpa ilmunya, walaupun ada memang kegiatan-kegiatan yang dibimbing oleh KBIH, oleh lembaga-lembaga terkait, itu hanya bersifat latihan untuk di lapangan. Tapi sampai detail ilmu-ilmunya nggak cukup dijelaskan 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan. Haji. Makanya saya sarankan nanti kalau ada yang ngaji harus ngaji dulu, storing dulu, biar indah, biar adem mati melaksanakan amal. Jangan lagi hajian begini, ini boleh apa kagak sih? Ini boleh kak? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya lihat burung nih di ini. Kalau saya tangkap boleh nggak Pak Ustaz? Tukang lakmat mainan banyak. Ya, kenapa nggak mantep? Harus mantepkan dulu keilmuannya, biar tenang kita melaksanakan ibadah. Barulah setelah fikihnya kita benar, baru kita bahas bab ikhlas, ya, bahas bab riya, ya, bahas bab sum'ahnya. Jangan sampai orang berangkat haji fikihnya cakep, ikhlasnya hilang, percuma juga. Atau ikhlas tapi gak pakai fikih, ya bohong juga. Maka keduanya ini lahiriah, batiniyah, ibadah haji harus cakep. Makanya kenapa tuh ibadah haji hanya sebatas banyak dijadikan oleh orang-orang tertentu yang tidak paham
buat sekedar nama calon di depan doang, biar ada hahaha. Tapi kalau diresapi, masya Allah, sedih banget gitu. Sedih banget melaksanakan ibadah haji. Maka ketika ibadah haji yang kita ingat tuh pakai baju putih, ya Allah, sedih, merinding. Yang beneran mah pakai hati berangkatnya. Yang nggak pakai hati datang ke Arafah, lihat manusia banyak pakai baju putih, cengengesan. Ini pakai baju putih semua. Cengengesan, nongkrong, jubur, itu kumpul semuanya. Mohon maaf, nggak akan kakek coba nanti lihat siapa yang berangkat haji. Ada yang halu baru lihat Ka'bah udah mewek. Ya Allah, ya Allah. Ada yang baru lihat Ka'bah dia, alhamdulillah ya, lihat tuh. Itu, masya Allah, sudah nggak menjiwai. Apalagi masya Allah, sekarang lebih dari 20 tahun untuk Tangsel. Tangsel Tangerang 20 tahun. 20 tahun nunggu. Kalau daftar usia 50, 70. Ya. Pokoknya berlomba dengan ajal, siapa yang duluan? Haji dulu apa ajal dulu? Ya. Makanya kalau ada rezeki itu ideal itu usia 25. Berangkat 45 atau 50 itu lagi enak-enak. 20 itu secara spiritualitas lagi mantep. Secara fisik juga bagus. Kalau berangkat di usia 65, 70, aduh, itu bikin tegang pimpinan rombongan. Ya, pimpinan rombongan tuh udah tegang itu berangkat haji. Kalau yang lain tuh udah enak ibadah, kalau pimpinan rombongan beda. Pikirannya jangan sampai ada jamaah saya yang sakit, apalagi meninggal, repot. Belum lagi kadang orang tua ada keluarga ada yang ngotot, pokoknya emak saya mau dikuburinnya di belakang rumah. Repot gua kalau jarang mesti ke Arab. Di rumah enak. Jadi kalau anaknya yang ngerti suatu kebanggaan, anaknya atau orang tuanya bisa meninggal di tanah suci, dikuburin di sana, itu kebanggaan orang yang ngerti agama. Kalau yang orang hidup pokoknya nggak mau tahu berapapun harganya, mesti di belakang rumah. Mau bediin, bodo amat, belakang rumah. Ya. Padahal cita-cita orang yang haji kalau yang sepuh rata-rata ya Allah kalau dicabut nyawa pengennya di sana aja. Mbak mau menjubir aja kuburkan di sana. Kenapa? Enaknya disolatin sama orang-orang yang haji. Coba orang dalam keadaan haji itu gimana mustajabnya doanya? Disolatin sama jutaan orang. Di sini paling banyak yang nyolatin siapa? Paling banyak banget 100 orang. Itu juga campur-campur. Ada yang ikut-ikutan, yang nggak tahu caranya, takbir ya takbir. Ya. Tapi kalau di sana insya Allah orang yang berangkat sudah dibekali dengan ilmu-ilmunya. Makanya orang yang berangkat ke Mekah jangan hanya diajarin untuk tata cara ibadah hajinya saja. Ibadah-ibadah yang menempel dengan ibadah haji seperti sholat, sholat mayit segala macam harus tahu. Karena hampir dan memang setiap kali sholat ada sholat jenazah. Nah, ruku, sujud di Mekah ngapain itu? Jadi dari sekarang, kalau enggak alhamdulillah saya tinggal nunggu panggilan siapa? Panggilan ilahi antara mati atau ke tanah suci kan? Alhamdulillah saya dipanggil Allah. Dipanggil Allah itu kalau yang nggak daftar haji tenang. Tapi kalau yang nggak daftar haji dipanggil Allah itu deg-degan. Karena identik dengan kematian. Ya.
Makanya orang yang ibadah haji berangkat ke sana dengan penuh ketenangan jiwa, dengan penuh keilmuan yang mantap, insya Allah pulangnya jadi haji yang mabrur. Nah, pertanyaannya, definisi mabrur itu apa? Ayyarji'a khairan, dia pulang jadi lebih baik. Jadi kita nilai orang, atau jangan nilai orang lah, kita nilai diri sendiri. Sebelum haji kita kayak gimana, setelah haji kita kayak gimana. Makin cakep gak ibadahnya, sama orang makin lemah lembut gak, sama orang makin husnudzon gak, sama orang makin enak gak kalau ngobrol, sama orang makin tawadu gak. Nah kalau yang kayak gitu udah dikategorikan mabrur, dia lebih baik sebelum dia berangkat. Ibadahnya lihat, kalau udah jadi haji baca Qurannya makin cakep gak? Kalau sekedar ganti casing doang ya cakep. Kemudian kata mabrur itu seakar kata juga dengan kata barun. Bibari hawabahriya. Barun itu artinya tanah. Haji mabrur harus memiliki sifat-sifat tanah. Tanah diinjak gak pernah ngambek. Gak tahu apa Pak Haji Plus. Bayarnya 350 juta. Gak mandang bisa lah Pak. Itu gak mewarisi sifat tanah. Tanah dilemparin kotoran, dibalas dengan menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan. Makin dilempar kotoran makin subur, makin banyak makin subur. Dilempar cacian, dia balas kebaikan. Ya, kalau kebaikan dibalas kebaikan, sama kayak kucing punya tuan, dikasih dia tulang, ada tikus dijagain. Anjing juga sama, dikasih tulang, ada maling dijagain, nggak dikasih makan nanti dulu. Jadi kalau baik dibalas baik, hewan juga bisa. Hewan juga bisa. Bahkan itu tabiat hewan. Baik dibalas baik. Ada baik dibalas jelek, ada juga. Orang mau udah berbuat baik gak bisa-bisa. Ya Allah, ini omongan-omongan biasa kita nikahan gua ngadop kulkas. Orang ada terima kasihnya, dingin-dingin aja. Itu tuh kemarin tuh pas anaknya ditanya, enak yang bawain pisang 1 box ya, nggak ada gitu baik-baiknya. Itu jadi ungkitan. Yang jelek dibalas dengan kebaikan, yang baik harus dibalas dengan yang lebih baik. Itu yang benar. Ya. Yang jelek balas kebaikan, orang berbuat baik balas dengan yang lebih baik lagi. Orang ngasih ke kita pisang 1 plastik, ketika dia hajatan balas 1 karung, terus aja saling, nanti lama-lama 1 truk. Itulah tabiat yang terbaik itu. Jelek dibalas bagus, kalau bagus makin bagus. Ya karena kalau sekedar baik dibalas baik, hewan bisa. Bagus dibalas jelek, tabiat ular. Mbak ular, ya dikasih ayam tuh, ular piton. Ya paling akur-akur bentar, lama-lama juga jadi korban. Coba tuh, mohon maaf, sekarang lagi viral, Panji, tangannya sampai gosong. Padahal sehari-harinya dia mainnya sama ular. Tapi sampai gosong, nah itulah ular. Kebaikan dibalas dia. Nah kita mau umat Nabi Muhammad, jelek dibalas bagus, bagus dibalas dengan yang lebih bagus. Jangan sampai gitu.
sepedes apapun omongan orang, sekeras apapun fitnahan orang, balas dengan baik. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan akan berkah kepada Allah. Inilah kita bahas bab haji, wajib haji, kemudian sunnah haji, dan apa-apa yang harus dihindari di ibadah haji. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa.